Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, la khawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabi ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin sekalian, jamaah majelis taklim parkiran dakwah Masjid Mattio Mangunkarso Semarang, yang semoga semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tidak bosan-bosannya senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas seluruh kenikmatan-kenikmatan yang senantiasa Allah curahkan selama ini dan sudah terlanjur kita regu, adalah dengan bersyukur. Insya Allah, Allah akan menambah dan menambah lagi kenikmatan-kenikmatan itu. Karena ancaman bagi orang yang tidak mau bersyukur disebutkan di dalam Al-Quran, Inna adzabi lasyadid. Bagi orang yang tidak mau berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat tadi, padahal kita tidak pernah bisa mengelak, tidak pernah bisa kita dustai. Setiap nikmat telah kita rasakan. Bahkan Allah di dalam sebuah surah tersendiri disebutkan berkali-kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka orang yang mendapatkan nikmat dan dia tidak mau bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut, ancamannya adalah azab. Bisa disegerakan di dunia dalam bentuk apapun. Kadang azabnya tersebut bisa kita rasakan, atau kadang kita diberi azab tetapi kita tidak merasa kalau diberi azab. Salah satu di antara kita sedang diazab oleh Allah adalah ketika kita sejatinya melaksanakan ibadah tetapi tidak pernah merasakan nikmatnya merasakan ibadah. Apalagi kita dijauhkan dari keinginan ataupun kerentak, bahkan kekuatan untuk melakukan ketaatan, tetapi begitu getol dia melakukan kemaksiatan. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Oleh karena itu, saya mengajak pada diri saya pribadi dan juga jenengan semua yang hadir di sini untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena ini adalah sesuatu yang sering kita lupakan, yakni mensyukuri nikmat. Kita itu sering lalai di dalam mensyukuri nikmat. Sampai-sampai di dalam Al-Quran pun disebutkan orang yang mau bersyukur itu hanya sedikit. Hanya sedikit. Dari miliaran manusia yang ada di dunia, orang yang mau bersyukur itu dikatakan sedikit. Maka dari itu hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah di antara ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum nafsi bitaqwallah. Saya juga tidak lupa untuk mengajak pada diri
dan juga kepada hadirin sekalian, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, ya. Karena memang setiap pertemuan seperti ini esensinya adalah ajakan untuk bertakwa kepada Allah, ajakan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Karena kita menyadari betul keimanan kita bukanlah keimanannya para malaikat, keimanan kita tapi juga bukan keimanannya setan, ya. Keimanan kita tidaklah stabil, tidaklah statis. Al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan seseorang itu bisa bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'asi. Keimanan kita seorang manusia itu bisa bertambah dan berkurang. Bertambahnya keimanan kita dikarenakan kita melakukan ketaatan kepada Allah. Selama ini sudah sejauh mana kita berupaya untuk taat kepada Allah dalam rangka meningkatkan keimanan kita kepada Allah, atau bahkan sebaliknya kita sendiri yang menggerogoti keimanan kita sehingga menipis gara-gara kita terlalu getol, terlalu semangat untuk melakukan maksiat. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Oleh karena itu di dalam setiap pertemuan saya mau berikan sebuah wasiat pada diri ini dan juga jenengan semua, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Seolah-olah kalimat ini meluncur begitu mudah dari lisan seseorang ketika dia menganjurkan sebuah anjuran ketakwaan. Tetapi pada sejatinya di dalam fakta keseharian bukanlah perkara mudah. Karena memang yang namanya takwa itu bukan hanya sekedar hanya di masjid saja. Ketika kita bareng-bareng dengan teman-teman mengikuti pengajian seperti ini, bukan. Karena bahwasanya ketakwaan seseorang itu baik dalam kondisi di keramaian ataupun di dalam kesendirian kita. Mungkin kalau kita sedang beramai-ramai seperti ini untuk mau melakukan kemaksiatan, kayaknya kecil sekali kemungkinannya. Tetapi ketika kita sendiri, apalagi kita diberikan yang namanya barang yang seperti ini, karena ini juga bisa berpotensi membuat pahala, tapi juga sangat juga berpotensi mendulang dosa. Naudzubillah. Kesendirian kita ini juga akan dinilai ketakwaan kita, ya. Karena memang demikianlah takwa itu baik dalam kondisi ramai-ramai di dalam keramaian ataupun dalam sendiri kita. Tidak ada yang melihat, atau toh seandainya orang yang melihat itu adalah orang yang tidak kenal. Misalkan jenengan sedang kerja, kemudian sedang di luar kota, ya, tidak ada tetangga yang tahu, tidak ada teman yang tahu apa yang sedang kita lakukan, ya. Tidak ada pasangan, tidak ada istri di sisi, tidak ada suami di sisi, kemudian kita bebas melakukan apapun tanpa ada pengawasan. Tetapi ketahuilah, apapun yang kita perbuat, Allah senantiasa Maha melihat. Saat ini kita masih hidup, berarti ada kesempatan untuk tobat. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita masih berada di bulan Dzulhijjah. Masih ya, tanggal berapa sekarang? 24 ya. Alhamdulillah. Jadi masih ada kesempatan lagi sebetulnya. Bulan Dzulhijjah di antara 4 bulan haram, yang dimana ketika di dalamnya kita melakukan berbagai amal ketaatan akan dilipat gandakan nilai pahalanya. Tetapi juga kita harus waspada ketika kita melakukan maksiat, juga akan dilipat gandakan dosanya. Mungkin kita sudah begitu kehilangan kesempatan ketika tanggal 1 hingga 10 kemarin di bulan Dzulhijjah. Kita banyak gunakan waktu yang kita sia-siakan sendiri. Kalau seandainya ada, ya alhamdulillah, kalau sudah begitu optimal melakukan amal ketaatan di awal bulan Dzulhijjah di 10 hari pertama, maka saya ucapkan ya selamat, ya barakallahu fikum, ketika tanggal 1 hingga tanggal 10 melakukan berbagai amal ketaatan. Karena amal ketaatan di bulan Dzulhijjah 10 awal hari itu adalah amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah.
Ini adalah luar biasa. Adalah ini sudah berlalu dan kita tidak tahu apakah tahun depan kita akan bisa menemui lagi 10 hari di bulan Dzulhijjah di awal-awal itu. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baiklah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sudah kita lihat kalau mungkin di grup WA atau di dalam pengumuman-pengumuman, yakni adalah apa? Ada yang masih ingat? Apa? Kekasih mau. Semoga yang hadir di sini bukan termasuk kekasih iblis. Amin. Tetapi kita memang perlu ketahui apa sih kekasih iblis itu. Jangan-jangan kita tidak mau, tetapi kita termasuk di dalamnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ketika kita nanti mengetahui apa saja golongan yang seperti apa yang dikatakan yang menjadi kekasihnya iblis, maka kita akan jauhi apa ciri-ciri tersebut, sehingga kita benar-benar bukan menjadi kekasihnya iblis, tetapi menjadi musuhnya iblis yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Masih di dalam kitab Nasaihul Ibad, ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin li iblis alaihi la'natu kam uhibbauka min ummati, ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan pada suatu hari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada iblis yang terkutuk, ya, berapa orangkah dari umatku yang menjadi kekasihmu? Ya, golongan yang menjadi kekasih iblis. Ini Kanjeng Nabi pada suatu saat bertemu dengan iblis dan dia berbincang-bincang dengan iblis tersebut. Berapa golongan dari umatku ini yang menjadi kekasihmu, yang kita tadi menolak tidak mau menjadi kekasihnya, ya. Tapi khawatir kalau kita nanti ternyata ketika dibacakan kita ketahui ciri-cirinya kok kita termasuk di dalamnya, maka bersegeralah kita untuk pergi dari ciri-ciri yang akan kita bareng-bareng kaji ini. Qala asaratu nafarin. Iblis kemudian menjawab pertanyaan Kanjeng Nabi tadi, bahwa yang menjadi kekasihnya itu adalah 10 golongan, ya. Ada 10 golongan dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awaluhumul imamul jair. Ini yang pertama, kata iblis, yang menjadi kekasihnya adalah pertama adalah al-imamul jair, yakni adalah pemimpin yang zalim, ya. Pemimpin yang zalim. Ada tidak pemimpin yang zalim? Banyak. Ya. Saya tidak akan mengatakan apakah di sini misalkan sebuah negara yang bernama, kita tidak menjustifikasi, tetapi adalah orang atau golongan yang menjadi kekasihnya iblis adalah pemimpin yang bertindak zalim terhadap rakyat yang dipimpinnya. Tetapi kalau seandainya ini lebih dikecilkan lagi, bisa pemimpin tersebut pemimpin sebuah negara, ya, pemimpin misalkan di negara Indonesia, atau mungkin lebih kecil dari itu, dari gubernur, kemudian kabupaten atau kecamatan, kelurahan, ya, desa, RW, RT, bahkan keluarga. Ketika kita berbicara masalah keluarga, maka yang ada di depan saya yang bernama bapak-bapak maka akan terkena ini. Bahkan bukan hanya sekedar itu, kalau dikatakan pemimpin
Itu Kanjeng Nabi pernah ngendikan kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa-apa yang dipimpinnya. Jenengan sebagai seorang kepala keluarga, wahai ayah, maka akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin jenengan, istri-istri jenengan dan juga anak-anak jenengan. Bahkan seorang ibu juga mempunyai tanggung jawab terhadap apa-apa yang dipimpinnya, anaknya, bahkan dirinya sendiri. Karena tadi disebutkan kulukum ra'in, ya. Setiap kalian adalah pemimpin. Kita pun juga harus memimpin diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri pun juga ada yang namanya nafsu yang harus kita tundukkan. Mampukah kita memimpin diri kita sendiri? Ya. Itulah makanya juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Memang kalau kita berbicara yang masalah kekasihnya iblis, memang lebih pas ketika akan yang kita bicarakan adalah pemimpin dalam skop yang besar tadi. Pemimpin yang dia itu bertindak zalim terhadap rakyat yang dipimpinnya, yakni pemimpin dia itu yang menyeleweng, yang tidak melaksanakan apa-apa yang telah pernah dijanjikan. Misalkan aku waktu mau dipilih, misalkan kalau sebuah kepemimpinan tersebut dengan cara coblosan misalnya, kalau berada di Indonesia maka biasanya pemimpin tersebut dengan cara seperti itu. Sebelum dia jadi pemimpin dia berjanji begini dan begitu, tetapi ternyata setelah menjadi pemimpin dia lupa tentang apa yang dijanjikan. Naudzubillah, orang yang ingkar dengan janjinya, maka dikatakan Kanjeng Nabi itu salah satu ciri-ciri orang munafik. Naudzubillah. Idza hadasa kadzaba wa idza tumina khana, ya, wa idza ahadza akhlafa. Kalau seandainya ada 3 ciri-ciri ini ada pada diri seseorang, itu dikatakan Kanjeng Nabi adalah munafik tulen. Orang munafik tulen. Naudzubillah. Dan ini pun kita tidak perlu menuduh atau bahkan menunjuk telunjuk kita kepada orang lain. Coba kita bermuhasabah, apakah kalimat tersebut nanti ada pada diri kita yang dikatakan Kanjeng Nabi tadi. Yang dikatakan munafik tersebut mempunyai ciri-ciri yang pertama, ketika dia berbicara suka dusta. Bukan berarti mungkin dusta semuanya apa yang dikatakan, ning lebih sering dustanya daripada enggak. Sering berbohong, ya. Sampai-sampai orang itu ngakui atau bahkan memberikan stempel kepada orang tersebut, kamu pembohong. Karena setiap apa yang kamu katakan seringnya bohong. Kalau toh dari 10 yang dia katakan, maka 9-nya bohong, yang 1 benar, ya. Naudzubillah. Sehingga dia dicap sebagai seorang pembohong. Naudzubillah. Kemudian ketika dia diberi amanah, dia khianat terhadap amanah yang harusnya diemban tadi, yang dia harusnya mengemban amanah, tetapi dia malah khianat terhadap amanah tersebut. Dan ketika dia berjanji, dia menyelisih, dia suka ingkar janji, ya. Wis ngomongnya senengane goro, suka dusta, suka bohong, ya. Bahkan ada sampai kalimat yang terjadi, kalimat yang terlontar dari seseorang. Orang tersebut kalau ngomong seperti itu maka berarti sebaliknya. Misalkan sudah pernah ya kalimat itu terdengar dari seseorang, ya. Nek bapak itu ngomong begini berarti yang sebetulnya adalah sebaliknya. Ini benar-benar pembohong. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Wa idza tumina khana wa idza hada ahlafa. Ketika dia berjanji dia menyelisih janjinya sendiri. Orang yang menyeleweng, pemimpin yang menyeleweng atau tidak melaksanakan apa-apa yang telah dijanjikan, yang dia lebih mementingkan kepentingan pribadinya, mengabaikan kepentingan rakyat, dia malah lebih mementingkan keluarganya saja atau golongannya saja, dia mengabaikan kesejahteraan rakyatnya, dan kebanyakan mereka hanya membuat kedzaliman dan kedustaan, bahkan kerusakan. Kanjeng Nabi ngendikan di dalam sebuah hadis, ya,
Man ta'ali dzalimin bil baqa'i faqad ahabba ay ya'usallahu fi ardihi. Barang siapa yang mendoakan panjang umur untuk orang-orang zalim, maka sesungguhnya dia senang akan terjadinya pendurhakaan terhadap Allah di atas muka bumi ini. Nek pemimpin-pemimpin yang seperti itu ya tidak usah didoakan panjang umur. Ya, kau cepat-cepat mati. Ini ada sebuah kisah ketika kepemimpinan umat Islam dipimpin oleh salah seorang yang bernama Hajjaj bin Yusuf, ya. Ini dia kemudian mengirim atau akan mewakilkan wilayah-wilayah di bawahnya, di Irak sana. Itu ada yang jadi gubernur di sana, ya. Tahu bahwasanya Hajjaj bin Yusuf ini adalah termasuk pemimpin yang zalim, dikenal sebagai pemimpin yang zalim kalau menurut ya yang pernah saya baca seperti. Walaupun dia juga tetap memimpin dengan Islam, hafid Quran, orang main-main, ya. Dia tetap menegakkan keislamannya. Tetapi itu tadi dia memang mempunyai sifat yang tidak bagus, ya. Dia zalim ketika dia memberikan wakil pimpinannya, misalkan waktu di Irak itu di sebuah gubernur misalkan, maka suatu saat gubernur baru diangkat, baru menempatkan tempat tersebut 3 hari mati. Atau dalam kisah yang lain, beberapa hari tidak nyampe seminggu itu mati. Akhirnya diganti lagi sama Yusuf bin Hajjaj Hajjaj bin Yusuf, ya. Itu diganti lagi, tidak ada seminggu mati lagi. Sampai beberapa kali, ini ada apa? Kok bisa sampai seperti ini? Ya. Ternyata usut punya usut setelah diselidiki adalah ya si petugas baru yang dipimpin, ya. Petugas baru yang ditunjuk oleh pemimpin zalim yang bernama Hajjaj bin Yusuf ini, itu didoakan oleh rakyatnya di situ, warga di situ, masyarakat yang dipimpin tersebut. Karena dia tahu orang yang ditempatkan di tempat tersebut sama bengisnya dengan pemimpin, karena juga kepanjangan tangan dari kepemimpinan Hajjaj bin Yusuf, ya. Sama-sama kejamnya, sama-sama bengisnya. Maka dalam waktu tidak ada 1 minggu dia mati, sampai beberapa kali. Kemudian Hajjaj bin Yusuf mencari tahu apa penyebabnya. Ternyata tadi rakyatnya mendoakan kebinasaan orang yang ditunjuk sebagai pemimpin oleh Hajjaj bin Yusuf tadi. Nah, Hajjaj bin Yusuf bukan orang yang bodoh. Ini berarti doa orang di sini, orang rakyatnya tersebut, ya, di wilayah tersebut mustajab. Akhirnya bagaimana agar doa tersebut tidak mustajab? Maka akhirnya Hajjaj bin Yusuf sendiri turun langsung ke tempat tersebut, ya. Ketika gubernur tersebut sudah diganti karena kemarin sudah wafat, dia kemudian datang di situ dengan membawa pemimpin yang baru yang akan bertugas di situ. Tetapi ketika itu disuruh seluruh warga di situ, masyarakat di tempat tersebut kumpul di sebuah lapangan, di alun-alun, ya. Kemudian Hajjaj bin Yusuf sendiri yang kemudian ngomong kepada masyarakat di situ, ya. Nanti, tapi ini pengumumannya sebelumnya sudah diberitahukan kepada seluruh warga. Ketika datang ke alun-alun tersebut, ketika datang ke lapangan tersebut, harus membawa, setiap orang itu membawa sebutir telur. Kemudian nanti akan ditempatkan di suatu tempat, ya. Membawa sebutir telur, semua membawa, ya. Kemudian yang mungkin bisa ratusan, bisa ribuan, ya, telur, ya. Bukan telur Paskah, tapi ini ya telur ayam, ya. Telur ayam. Kemudian dikumpulkan di suatu tempat, udah dikumpulkan, ya namanya telur kan ya bentuknya sama-sama. Ono sing rada kuning sithik, ono sing rada coklat sithik, ono sing rada putih, ya.
Tetapi kan sama, telur itu sama. Udah dikumpulkan seperti itu, kemudian rakyatnya tadi berkumpul, Hajjaj bin Yusuf kemudian ngomong kepada masyarakat yang ada di hadapannya. Sudah, sekarang ini kalau bahasa yang mudah agar gitu mudah dimengerti aja. Sekarang kalian pulang dan ambil telur kalian tadi, telur yang kamu bawa tadi diambil lagi, terus dibawa pulang, dan perintah dari saya dimasak untuk dimakan bareng-bareng di keluarga. Ya. Akhirnya benar, karena ya patuh bagaimanapun Allah wong yo telur ya. Tetapi satu hal yang kurang perhatikan. Alah ya wong telurku mau paling aku nggawa siji, balik aku nggawa siji ora apa-apa to. Padahal ini adalah telur bukan miliknya. Mungkin telure tonggone ya digawa. Alah, engko paling-paling wong 1000 ya, engko mesti kabeh do kebagian. Aku tadi bawa sing agak putih, tapi wong ya sakmene kae piye iki wong ora tak tandani mau ora tak jenengi ya. Akhirnya mungkin rodok coklat-coklat sithik pokoknya tak ambil. Yang lain mempunyai pemikiran yang sama. Nah, di sini akhirnya dia pulang dan memasak telur tadi yang itu bukan miliknya. Iya kan? Bukan miliknya. Dimakan. Akhirnya disitulah setelah ditunggu 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, bahkan sampai berbulan-bulan. Loh, kok pemimpin yang ditugaskan di situ kok isih urip baik? Kok tidak mati-mati padahal sudah didoakan berkali-kali setiap habis sholat di waktu-waktu mustajab berdoa ya untuk kebinasaan tadi. Ya. Apa? Gara-gara ternyata sebuah telur yang bukan miliknya. Makanya hati-hati hadirin sekalian ketika makanan yang masuk ke dalam mulut kita, ke dalam perut kita, diri kita sendiri, istri kita, anak-anak kita, hati-hati. Barang-barang subhat sekalipun podo-podo telurnya ya, tetapi itu bukan miliknya, itu bisa menjadi kezaliman yang mengakibatkan doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebutir telur yang menjadikan akhirnya tadi masih tetap merajalela kezaliman yang akhirnya dia sendiri menerima akibatnya. Sebutir telur ya. Makanya kalau dulu di tempat kerja saya botol-botol air mineral itu, agar tidak keliru tutupnya dikasih ya identitas namanya atau botolnya itu. Karena apa? Sama, botolnya itu biasanya sama. Ketika sudah diminum kelong 1/4, kemudian bareng-bareng pas lagi rapat gitu, iki botolku sing ndi ya. Akhirnya sembarang ngambil, padahal itu bukan botol miliknya ya. Kalau dikasih nama misalkan ini Mas Zainal, ini Mas Teguh, misalkan Mas Adin, misalkan seperti itu, maka akan tahu oh ini botolnya. Dia tidak akan berbuat zalim kepada temannya. Lho gunanku mau isih akeh kok iki karek same nih ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pemimpin yang zalim tadi, itulah yang menjadi kekasihnya iblis. Karena kalau sudah menjadi pemimpin, maka dia akan tadi menelantarkan rakyatnya ya. Kemudian yang kedua, kata iblis yang menjadi kekasihnya adalah wal mutakabbir, yakni adalah orang yang sombong, wong takabur. Kita masih ingat kisah kemarin tentang Kanjeng Nabi sedang duduk-duduk dengan sahabat yang fakir miskin, kemudian datang sahabat yang kaya raya, yang dia duduk-duduk di situ pengen ketemu juga dengan Kanjeng Nabi, dan tempat duduknya tidak bisa ada yang lain kecuali harus berbarengan atau bersandingan dengan yang miskin ya. Kita masih ingat itu. Tapi akhirnya karena dia narik-narik bajunya, khawatir kalau terkena kepada si orang miskin tadi, ditegur oleh Kanjeng Nabi, kenapa kamu melakukan itu ya? Apa kamu takut kalau kekayaanmu menimpa atau sampai kesampaian kepada saudaramu yang fakir ini? Kemudian kan kemarin kita pernah membahas bersama
demi untuk menebus kesalahanku wa Rasulullah, separuh dari kekayaan saya berikan kepada si fakir miskin ini. Fakir miskin, saudaraku ini, dia mengatakan seperti itu. Kanjeng Nabi ngendikan, apakah kamu bersedia menerima pemberian saudaramu ini? Si yang sahabat fakir tadi mengatakan, maaf Rasulullah, saya tidak bersedia menerima hadiah ini karena saya khawatir kalau nanti saya menjadi orang kaya akan sombong, ya. Karena memang kesombong itu bisa karena dia bertambah hartanya, dia menjadi kaya raya, akhirnya dia akan melihat sebelah mata dengan orang-orang yang miskin, atau dia bertambah sombongnya gara-gara dia mempunyai kedudukan, punya jabatan, atau dia punya ilmu yang lebih, dia berpendidikan tinggi, maka dia akhirnya sombong, atau dia memiliki amalan-amalan ketaatan yang banyak, ya, akhirnya dia juga menjadi sombong, ya. Padahal dikatakan di dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk jannah orang yang ada di dalam hatinya itu ada sedikit saja kesombongan, sebiji sawi kesombongan, la yadkhulul jannah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang menjadi kekasih iblis. Yang kedua adalah wal mutakabbiru, orang yang sombong. Wal ghaniyal ladzi la yubali min aina yaktasibul mal wa fi madza yunfiqu. Yang ketiga adalah orang kaya yang dia itu tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta dan juga kemana dia menginfakkannya. Ada 4 macam golongan manusia itu. Yang pertama, dia memiliki harta yang banyak, Allah mengaruniakan harta yang banyak, tetapi dia juga memiliki ilmu, sehingga dia menjadi orang yang taat kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah. Dengan hartanya yang banyak maka ditasarrufkan ke jalan yang benar, diinfakkan, ya, disedekahkan, dinafkahkan ke jalan-jalan yang benar, ya. Ini adalah orang yang baik, kriteria orang yang baik ini. Kemudian golongan yang kedua, orang yang tidak diberi harta, dia termasuk golongan fakir miskin, tetapi dia punya ilmu, dia punya nilai takwa di dalam dirinya. Dia juga berkeinginan, kalau saya seandainya Allah memberikan harta kepada saya sebagaimana golongan yang pertama, saya akan bertindak sama seperti dia. Saya akan gunakan harta saya untuk kebaikan, untuk saya salurkan di jalan Allah yang diridhai oleh Allah. Maka ini sama nilainya dengan golongan yang pertama. Golongan yang ketiga, Allah berikan orang tersebut kekayaan yang banyak, tetapi dia tidak punya ilmu, sehingga dia tidak ada ketakwaan di dalam dirinya. Maka kekayaan-kekayaan yang dia miliki digunakan untuk hal-hal yang maksiat. Nggo kucung yang bareng-bareng gawe halakoh, njaluk sing botol cilik botol gede. Njaluk surungannya apa? Apa arep dienggo ngolor kabel. Sak pekane. Njaluk milih sing piye? Duit enak ono, bolo-bolone kabeh dijak, ya. Itu ataupun yang lain, kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Ini adalah orang yang buruk, jenis yang buruk. Dan yang keempat, golongan yang dia itu orang duwe duit, orang duwe harta, dia termasuk fakir miskin, tapi cita-citanya sama dengan golongan yang ketiga. Dua-duanya adalah orang-orang yang berjenis buruk, ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang menjadi kekasihnya iblis, golongan yang dia itu tidak peduli dari mana dia mendapatkan kekayaan ini, dan apalagi cara membelanjakannya. Kemudian iblis melanjutkan, wal alimul ladzi sadaqal amira ala jawri. Yang keempat adalah orang alim yang dia itu membenarkan perintah atau membenarkan pemimpin yang zalim tadi, ya. Orang alim yang dia memberikan dukungan atau pembenaran terhadap penyelewengan penguasa, ya. Ini bisa dikatakan ulama ulama yang buruk. Yang seperti ini kira-kira ada enggak ada enggak? Ya, mungkin ada, walaupun kata tidak boleh mudah menjustifikasi kepada seseorang, tetapi ciri-ciri itu mungkin ada. Ya, semoga
saudara-saudara kita bagaimanapun dia adalah juga umatnya Kanjeng Nabi. Kalau saat sekarang dia sejatinya mempunyai keilmuan, keislaman yang baik, tetapi dia itu malah menjadi pendukung tentang penyelewengan seorang penguasa. Semoga Allah memberikan hidayah dan mereka bertobat sehingga dia akan memperbaiki pemimpin yang buruk tadi. Nah, ini adalah ulama ya, karena di sini sebetulnya dia pintar kalau masalah agama. Tetapi dia tadi karena dia itu kalah dengan hawa nafsunya sehingga dia menjadi pendukung, memberikan dukungan atau pembenaran terhadap penyelewengan penguasa tadi ya. Ini termasuk golongan yang dicintai oleh iblis tadi. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man afta bi ghairi ilmin la'anathu malaikatus samai wal ard. Rawahu Ibnu Asakir. Barang siapa yang memberi fatwa tanpa ilmu, niscaya dia akan dilaknat oleh malaikat yang ada di langit dan di bumi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, orang alim tersebut ya, oleh Syekh An-Nawawi yang dimaksudkan adalah orang yang hatinya tidak bertumbuh kepada Allah, namun dia bertumbuh kepada dunia, sehingga dia lupa dengan Tuhannya dan lupa dengan ilmu yang dimilikinya. Dia pun akan mudah terhasut kepada jabatan dan pujian dari penguasa, sehingga dia membuat fatwa untuk mendukung segala kebijakan yang dibuatnya, yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menyelewengkan kekuasaannya, dalam rangka kezaliman ya terhadap rakyatnya. Naudzubillah. Maka orang alim yang semacam ini tadi sebagaimana disebutkan oleh Kanjeng Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir tadi, ini adalah dilaknat oleh malaikat. Naudzubillah summa naudzubillah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian selanjutnya iblis mengatakan watajirul khain ya. Watajirul khain yakni adalah pedagang yang curang, baik takarannya ataupun timbangannya ya. Pokoknya banyak sekarang itu juga pedagang-pedagang yang dia itu curang ya. Kalau mungkin di pasar-pasar jenengan juga melihat bagaimana takaran ataupun timbangan itu dia curangi, dia kurangi, yang seharusnya 1 kilo cuma 9 on misalkan ya. Karena di timbangannya ada ditambahi pemberat itu. Ada semacam ini. Kalau dia membeli pengennya mendapatkan sing anget, jaluk tambahan, ning nek ngedoli dikurangi. Wailul lil mutaffifin ya. Maka celakalah orang yang mengurangi timbangan, yang curang di dalam timbangannya. Ini di dalam surah Al-Mutaffifin, jadi nanti bisa melihatnya. Itu adalah pedagang yang curang, pedagang yang khianat ya. Kemudian wal muhtakir adalah orang yang suka menimbun barang ya, misalkan dagangan-dagangan, ketika pas lagi dia mendapatkan barang yang murah maka dia timbun, nanti pas barang langka dia menjual dengan harga yang mahal. Ini juga tidak baik. Ini juga termasuk kekasihnya iblis ya. Hati-hati terhadap tipikal-tipikal semacam ini. Bahkan sebetulnya dia pengen mendapatkan keuntungan yang besar, tetapi banyak juga terjadi orang yang melakukan praktek yang semacam ini, bahkan dia nanti akan celaka dan bahkan mendapatkan kerugian yang besar, karena mungkin nanti konangan kemudian oleh orang yang berwenang. Karena kan kita lihat itu ada yang sedang menimbun minyak, malah akhirnya kan diambil, atau menimbun barang-barang itu akhirnya disita, malah akhirnya rugi dia. Naudzubillah summa naudzubillah ya. Wa qala alaihi salatu wassalam
man ihtakara ala muslimina ta'amuhu dharabahullahu bil judami wal iflasi. Barang siapa yang menimbun makanan orang muslim, maka Allah menimpakan kepadanya penyakit kusta dan kepailitan, ya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi itu tadi yang akan dia dapatkan adalah kepailitan. Pada awalnya dia berharap untung dari menimbun barang tadi, tapi ternyata Allah timpakan kepada orang-orang tersebut kepailitan, kerugian. Kemudian yang selanjutnya adalah wazani. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini yang menjadi kekasih iblis selanjutnya adalah pelaku zina. Orang yang dia itu melakukan zina, orang yang berbuat zina. Karena sedemikian rusaknya akibat perbuatan zina ini, ya, bukan hanya kalimatnya itu dan janganlah berzina, tetapi bahkan protek, ya, preventif dari Allah itu untuk hal-hal yang mendekati zina saja itu disuruh untuk menghindari. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Mendekati saja itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bisa lihat di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat yang ke-32. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Mendekati saja dilarang. Innahu kana fahisyatan wa sya'a sabila. Itu adalah perbuatan yang rusak, yang keji, ya. Dan jalan yang rusak. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Mungkin juga perbuatan zina ada di antara kita yang naudzubillah, kalau seandainya ada yang pernah melakukan. Tetapi ya itu tadi dikatakan pada awal tadi ketika saya tanya, pengenkah menjadi kekasihnya iblis? Tidak mau. Tapi ternyata aku dulu pernah berzina, misalkan seperti itu. Naudzubillah, kita berlindung dari perbuatan ini. Tetapi bisa jadi di antara kita ada yang pernah melakukan zina. Lah terus piye, ya? Lah terus bagaimana? Allah itu Maha Pengampun. Kalau tahu seandainya kita pernah terjerumus di lembah ini, di dalam dosa ini, maka jangan tunggu-tunggu lagi untuk segera bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan sungguh-sungguh bertobat, tidak mengulangi dan membenci perkara itu, kemaksiatan tersebut. Ya, Allah Maha Pengampun. Jenengan nanti juga bisa melihat di dalam surah Al-Furqan ayat ke-68, 69, 70, ya. Bahkan di situ kan orang itu yang melakukan zina, orang yang membunuh, orang yang syirik, ya. Kalau orang itu ada yang melakukan yang itu tadi, dosa-dosa itu adalah dosa besar semua, maka dia akan mendapatkan azab yang sangat besar, ya. Kecuali pada ayat selanjutnya adalah mereka-mereka yang bertobat, tobat dari kesirikan. Bagi mereka yang pernah melakukan kesirikan, atau tobat dia mungkin dia pernah membunuh, ya, dia bertobat, atau dia tadi pernah berzina, dia benar-benar bertobat, tidak melakukan lagi dan menjauhi, bahkan tadi dia taat terhadap ayat Allah surah Al-Isra ayat 32, tidak lagi mendekati perkara-perkara yang bisa mengakibatkan zina, ya, benar-benar taubatan nasuha, ya. Maka jika tobatnya itu diterima oleh Allah, maka dia akan diganti dengan kebaikan, keburukan-keburukan yang telah dilakukan tadi. Tetapi kemudian dia bertobat, maka keburukan, kejahatan tadi oleh Allah akan diganti dengan kebaikan, dan orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saat ini kita masih hidup dan pernah melakukan kemaksiatan tadi, entah itu syirik, entah mungkin pernah membunuh, pernah berzina, maka bersegeralah. Kalau kita masih hidup saat ini, berarti kata Imam Al-Ghazali, karena dosaku masih banyak dan masih diberi kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hadirin sekalian, wa akil riba, yaitu pemakan riba. Ini juga menjadi
kekasihnya iblis ya. Rasulullah SAW bersabda ya, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bi ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram itu maka neraka yang lebih berhak baginya. Riba adalah perkara yang haram. Ketika kita melakukan praktek riba, kemudian kita juga mendapatkan harta dari riba, atau kita pelaku riba, naudzubillah, tsumma naudzubillah, semoga saat ini masih kita itu, karena juga di dalam hadis yang lain kita agak susah untuk bisa benar-benar terbebas dari debu-debu riba. Kalau debu memang perkaranya adalah kecil ya, kita memang bukan pelaku, tapi bisa jadi kita itu terkena debu-debu, tidak sengaja kena debu-debu riba itu. Semoga Allah singkirkan dan mudahkan kita dari perkara-perkara riba. Kalau toh seandainya ada yang saat ini teman-teman kita, saudara-saudara di sini masih ada yang terjerat riba, semoga Allah mudahkan untuk segera keluar dari perkara ini. Amin Allahumma amin ya. Karena tadi bahasanya kullu lahmin nabata min sutifan haru'allabi, daging yang tumbuh, daging kita yang tumbuh ki sanaden jenenge kuru, nek kan tetep ana dagingnya. Apa nek sing lemu? Tetapi kalau itu didapatkan dari perkara haram, salah satunya adalah riba misalkan, atau ngapusi, atau maling, atau korupsi, atau yang lainnya, atau zatnya yang haram jenengan manganceleng misalkan, dan juga perkara-perkara haram lain, dan akhirnya menjadi daging, maka hanya neraka yang layak baginya. Abu Hurairah mengatakan, mendingan saya mangan lumpur, mangan lendut daripada disuruh makan barang haram ya. Makanya ibu-ibu moling karo bapak-bapak, Pak, saya itu kuat untuk lapar, tidak makan tidak apa-apa, tapi saya itu tidak kuat untuk menerima siksaan api neraka. Jangan sampai pulang membawa barang-barang yang haram. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wal bakhilul ladzi la yuballi min aina yajma'ul mal. Kemudian yang ke-9 kata iblis adalah orang yang kikir, yang dia tidak peduli dari mana dia memperoleh hartanya. Kelak di yaumil akhir seseorang tidak akan melangkahkan kakinya, tidak akan bisa beranjak kakinya sebelum ditanya tentang 4 hal itu kan. Dia akan ditanya ya tentang umurnya, kemana dia habiskan, bagaimana tentang ilmunya, sing saben dina Senin Kemis ngaji, ilmunya sudah diamalkan apa belum ya, dan juga ilmu-ilmu yang sudah didapatkan selama ini. Kemudian tentang hartanya, didapat dari mana dan kamu tasarufkan kemana. Kemudian juga tubuhnya digunakan untuk apa, selama ini tangan kita gunakan untuk apa, kaki kita, lisan kita yang kadang masih sering berghibah ya, nanti akan dimintai pertanggungjawaban hal itu, akan dimintai pertanggungjawaban. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim ya, ketika hari itu nanti mulut kita yang dikunci, tangan kita yang ngomong, kaki kita yang ngomong, bahkan bumi pun akan bersaksi apa yang kita perbuat selama ini ya. Hati-hati, kembali saya ingatkan, ketika kita masih hidup berarti masih ada kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki kesalahan-kesalahan dan kekurangan kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang ke-10 adalah peminum khamr. Ini yang menjadi kekasih iblis. Orang peduli kuwi botol cilik utawa botole gede mau, utawa congyang utawa topi miring utawa apa jenenge sing kenal apa? Oplosan mana? Oplosane masuk karo apa kuwi? Autan bareng masuk autan bareng. Narkoba ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, man sariba khamran kharaju nurul imani min jawfi. Barang siapa yang meminum khamr, maka keluar cahaya iman dari dalam dirinya, dari perutnya. Hari ini ada yang diriwayatkan oleh Tabrani. Jamaah sekalian, ya, sekali lagi saya juga mengingatkan, mungkin ada yang pernah ngalami ini, pernah ya botol cilik, topi miring, lain sebagainya, maka segera tobat ya.
karena ini akan berpengaruh juga pada diri kita, perilaku kita, dan bisa jadi menjadi terhambatnya doa-doa kita. Naudzubillah summa naudzubillah. Jamaah sekalian, ini 10 golongan dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau tadi kita benar-benar pengennya tidak menjadi kekasihnya iblis, setelah 10 hal tadi yang saya sampaikan, adakah ciri-ciri tersebut pada diri kita? Kalau masih ada beberapa poin, maka segeralah kita perbaiki dan kita hindari, dan jangan mau menjadi musuhnya, menjadi kekasihnya iblis. Kalau seharusnya kita menjadi musuh, benar-benar kita harus dijadikan setan itu sebagai musuh kita, iblis itu sebagai musuh kita. Semoga Allah berikan kepada kita kekuatan untuk benar-benar bisa menjadi musuhnya iblis dan jangan sampai menjadi kekasihnya iblis. Amin Allahumma amin. Baik, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.